sudah terang? Belum Pak. Terang. Mana timernya di sana? Kita cek dulu. Ini timernya sudah terlihat dari belakang. Oh iya. Semangat pagi, meskipun kita waktunya sudah agak siang, tapi semangat tetap harus pagi ya. Kalau di lingkup PLK komunitas kita harus mandiri, kompeten dan siap kerja. Terus sambil sebelum masuk ke materi kita absennya nanti sebentar. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Rianto Pratama Putra. Biasanya bisa dipanggil Rian. Atau kalau di sini sudah ada di kelas ini ada namanya Rian, bisa dipanggil Yanto. Boleh juga. Top. Lahir saya di Boyolali, tanggal 20 Juli 1998. Alamat Pondok Pesantren Darul Falah Kudus. Sekarang saya berdomisili di Pondok Pesantren Darul Falah Kudus. Pendidikan di Pondok Darul Falah juga, dan juga sampai MA NU 20. Nomor telepon saya kosong itu kalau ada yang mau mengontak. Email juga ada di tma47@gmail.com. Nah seperti itu. Dari biodata saya ada yang ditanyakan? Status Pak. Tidak ada Pak. Status masih lajang ya? Hobi Pak, hobi. Hobi ada olahraga, bisa futsal, bisa badminton, bisa PS bisa. Boxing, Pak. Saya boxing nggak bisa ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Pak. Kita lanjut selanjutnya. Pengawasan terhadap lingkungan kerja yang pertama kebersihan dan kerapian workshop, ruang teori, ruang kantor, B3 bahan mudah menyala harus benar-benar bersih dan juga rapi, jangan sampai ada kertas yang bercecer di lantai, harus rapi. Kebersihan pada lantai, jalur rak, kabel, ducting, ventilasi, blower, exhaust system harus benar-benar bersih di lantai. Perapian terhadap sisa buangan barang tidak terpakai yang mudah menyala, simpan atau jauhkan dari sumber api yang mudah menyala, misal kertas ataupun tisu, jauhkan dari api karena memang kita berada di ruangan yang berbasis listrik. Jadi nanti kalau ada short bisa menimbulkan kebakaran. Terus sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Jadi sarana proteksi kebakaran itu ada APAR, ada di sebelah kiri kita. Nanti kalau ada mungkin indikasi ada kebakaran, kita bisa langsung ambil di sebelah kiri. Selanjutnya sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Jadi ketika ada kebakaran jalan keluar kita harus bebas hambatan, bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Jadi nanti kita turun ke lantai bawah mengikuti itu yang ada ditempel di di dinding, langsung turun ke ruang evakuasi atau titik kumpul gitu ya. Ada di bawah nanti ruang titik kumpul. Ada kita ada yang ditanyakan? Selanjutnya untuk rules tata tertib di kelas saya ada beberapa rules yang harus ditaati. Yang pertama yaitu tentunya dilarang merokok karena saya sendiri tidak merokok, saya benci merokok. Betul, semangat. Semangat. Setuju. Merokok mati, nggak ngerokok mati Pak. Ya sama Ya, aja. betul. Mati Superman. Beda. Mending rokok sampai mati. Tidak boleh merokok jadi ya. Tidak boleh merokok. Kalau ada yang merokok ntar saya kick dari kelas ini. Sip. Sip. Setuju. Kick ya. Boleh ya. Boleh. Tidak boleh merokok. Tata tertib yang kedua yaitu dilarang bicara. Tentunya ketika saya menerangkan atau ada teman yang berdiskusi, dilarang bicara sendiri. Ada teman yang menjawab pertanyaan yang dilempar ke peserta pelatihan, tidak boleh bicara sendiri. Selanjutnya tata tertib yang ketiga, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi pelatihan kecuali ada tidur, misal buang hajat atau lain-lain. Itu boleh meninggalkan ruangan. Tata tertib yang keempat untuk pertanyaan angkat tangan ya, itu sudah basic kita diajarkan di SD ataupun sekolah dasar, itu sudah basic sekali. Ada pertanyaan mengenai rules di tempat pelatihan kita? Tidak ada Pak. Tidak ada. Di belakang ada pertanyaan?
Go, Pak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, ini apa? Ini gambar apa ini? Yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar ini apa? Diskusi. Berutang, Pak. Gimana Pak? Berutang. Oh iya, diskusi ini ya. Iya, Pak. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang bawah ada yang tahu ini apa ini? Desain grafis bukan desain gratis. Nah, ini adalah sebuah akibat. Kalau di dalam sebuah mendesain, sebuah proses mendesain itu tanpa adanya sebuah project brief, tanpa adanya persetujuan yang dilakukan sebelum melakukan mendesain. Jadinya nanti saya pernah mendesain itu dikasih job desain, tapi tanpa ada persetujuan yang jelas sebelum melakukan desain. Saya buat saja, pas di akhir ternyata dia nggak mau bayar. Nah, itu repotnya nanti. Jadi kalau tidak ada project brief, yang asalnya desain grafis belajar desain gratis. Biasanya bayarnya pakai tahu isi. Pakai tahu isi. Itu sangat merugikan pribadi kita. Sangat merendahkan desainer. Perasaannya gimana, Pak? Kita itu mana? Sakit ya? Sakit. Makanya dari ini kita akan mempelajari judul yang namanya cara mengumpulkan informasi isi project brief. Nah, judul ini saya dapat dari unit kompetensi dengan nomor N74 DKV 13005-3. Berarti kalau ya nomor terakhir 3 ini berarti kita sudah melakukan revisi. Unit kompetensi ini sudah direvisi sebanyak 3 kali. Dengan judul unit menyusun project brief. Saya breakdown ke bawah lagi dari elemen kompetensi ke 1, yaitu merencanakan project brief. Dari KUK yang ke-1 di ranah pengetahuan, yaitu dapat menjelaskan cara mengumpulkan informasi isi project brief untuk menggambarkan maksud dan tujuan klien atau penyedia proyek pada form identifikasi sesuai standar prosedur desain Corel. Dari judul ini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu setelah mengetahui judul dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, apa sih tujuan dari kita belajar ini? Tujuannya yaitu setelah pelatihan, peserta dapat menjelaskan cara mengumpulkan informasi isi project brief untuk menggambarkan maksud dan tujuan klien pada form identifikasi sesuai standar prosedur desain Corel. Ada yang ditanyakan mengenai tujuan? Jelas ya? Tujuannya jelas ini. Setelah tujuan yaitu manfaat. Apa sih perbedaan manfaat sama tujuan? Sama atau beda? Sama ya? Beda. Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau tujuan manfaat, manfaat. Kalau tujuan itu sesuatu yang kita dapat ketika pelatihan, ketika kita melaksanakan pelatihan. Jadi kalau tujuan itu yang kita dapat setelah melakukan pelatihan. Setelah pelatihannya selesai, dan setelah selesai melakukan pelatihan ini, peserta pelatihan mampu mengumpulkan informasi isi project brief, pembuatan desain logo. Jadi dari ini saya menampilkan desain logo dari klien pada form identifikasi sesuai standar prosedur desain Corel. Apa ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Saya harapkan peserta semua ini bisa mendapatkan manfaat yang seperti ini. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Pengertian project brief. Sebelum masuk ke materi, harusnya kita harus mengetahui apa itu pengertian project brief. Project brief itu apa? Project brief adalah dokumen singkat, jadi singkat saja. Yang dirancang untuk memberikan pandangan umum tentang proyek. Ini merupakan langkah awal dalam perencanaan proyek dan biasanya dibuat sebelum dimulainya pekerjaan sebelum kita membuat desain itu harus mempunyai project brief ini. Karena nanti kalau tidak, akibatnya tadi desain gratis. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian project brief sebelum kita masuk ke langkah-langkah atau cara mengumpulkan. Jawab. Ada pertanyaan? Oh. Selanjutnya kita harus mengetahui cara mengumpulkan project brief. Cara-cara ini ada beberapa langkah, nanti kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu jadwalkan pertemuan. Tentunya ini sangat penting karena memang urgent sekali untuk mendesain. Kalau tidak nanti bahaya. Jadwalkan pertemuan bisa individu ataupun juga berkelompok. Ataupun memang kalau pertemuan misal ada
tidak boleh misal ada peristiwa seperti kemarin COVID itu bisa kita diskusikan melalui online ataupun WA ataupun juga Google Meet, itu juga bisa sebagai alternatif kalau memang tidak bisa bertemu. Nah ini bisa kita lakukan secara individu ataupun juga per kelompok. Kalau per kelompok jadinya nanti diskusi. Nah, di dalam pertemuan ini nanti kita lakukan yang namanya wawancara. Dalam wawancara sudah tahu ya wawancara ya. Wawancara nanti berarti kita siapkan form identifikasi atau form wawancaranya di situ. Ya, biasanya memuat tujuan dari proyek ini. Tujuannya buat apa? Misal membuat logo pesantren. Berarti jelas nanti kalau pesantren maksudnya itu harus ada elemen-elemen Islami yang berada di sana. Nanti kalau sekolah harus ada elemen yang futuristik atau gimana, nanti menyesuaikan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh klien. Selanjutnya dalam wawancara juga memuat pertanyaan mengenai lingkup waktu. Jadi waktunya ini lingkupnya berapa lama dalam mengerjakan proyek ini. Itu harus penting, itu penting sekali karena menyangkut deadline dari proyek, selesainya proyek ini. Waktu. Selanjutnya menyangkut biaya juga penting. Proyek kita ini dihargai berapa? Bisa membuat logo itu berapa? Harga logo berapa? Kalau desain kira-kira tergantung dari company atau klien yang ke kita ya. Jadi kalau misal kliennya, contoh kemarin ada Xiaomi itu membuat cuma merevisi logo yang aslinya square atau kotak dijadikan round, udah sedikit, itu revisi habis 600 miliar. Itu harga yang fantastis untuk company sekelas Xiaomi. Kalau kita ke pondok pesantren berapa biasanya? Gratis. Makanya kita buat brief ini dulu. Biayanya berapa? Ini penting. Makanya dari itu kita perlu membuat brief ini. Sekitar misal kita tetapkan 500.000 gitu ya. Kita tetapkan 500.000 buat promo sebuah pesantren. Selanjutnya di dalam wawancara ini juga mencakup pertanyaan mengenai lingkup target audiens. Target audiensnya ini siapa? Kalau di pesantren tentunya santri ya. Santri itu berarti harus dalam logonya itu harus terdapat unsur Islaminya gitu, misal masjid atau peci bulan atau apa? Sarung gitu. Boleh itu perlunya kita mengidentifikasi siapa klien kita. Setelah wawancara ada namanya buat direct project. Setelah kita wawancara, kita dokumentasi wawancara tersebut juga bisa menggunakan rekaman ataupun juga video. Kita buat draft dalam satu lembar. Nanti setelah kita buat draft, kita buat validasi dengan klien. Validasi draft tersebut yang telah kita buat dari hasil wawancara, kita cetak ataupun kita tulis, kita serahkan kepada klien untuk divalidasi. Apakah apa yang kita tangkap apakah yang kita simpulkan selama rapat ini sudah benar? Nah, nanti divalidasi oleh klien. Ya, jadi nanti kita setelah divalidasi kita mendapatkan feedback apakah ini revisi ataupun tidak revisi. Kalau clear ya clear, kalau revisi kita harus melakukan revisi. Nah, finalisasi dokumen ini selanjutnya yaitu finalisasi dokumen. Setelah melakukan validasi dengan klien, kita finalisasi ini tahap yang terakhir. Jadi nanti kalau memang ada revisi, kita harus revisi di langkah ini, di finalisasi dokumen ini. Bisa lanjut, kita berarti harus selanjutnya yaitu persetujuan. Misal di dalam finalisasi dokumen ini terdapat revisi, logonya warnanya kurang tepat atau bentuknya kurang tepat, kita revisi. Setelah kita revisi, kita melakukan persetujuan atau dengan si klien. Udah. Di langkah-langkah ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Sebelum kita kesimpulan, Ini Pak, saya ada tanyakan Pak, apa perbedaan antara project brief sama design brief? oh, perbedaan antara project brief Ya. sama design brief. Ya, itu. Kalau project brief itu
dalam segi urutan itu sebelum project brief, design brief. Jadi project brief itu mencakup umum, mencakup anggaran, waktu dan juga lingkup dari proyek tersebut. Sedangkan desain brief itu langsung spesifik ke dalam desain logonya. Misal logonya ini minta yang kotak ataupun bundar ataupun gimana, atau warnanya hijau atau biru atau filosofi apa gitu. Itu berarti itu namanya desain brief. Itu namanya desain brief. Kalau project brief itu lebih umum sebelum desain brief. Itu ya. Ada yang tanya lagi? Sudah cukup Pak. Cukup, Pak. Selanjutnya yaitu kita aplikasikan apa yang kita pelajari tadi. Ada pertanyaan ini nanti teman-teman bisa menjawab ya. Bisa menjawab. Sebutkan 3 langkah dalam mengumpulkan project brief. Ada yang bisa menjawab? Ya. Mas Faisal. Terus wawancara, terus draft project. Oh iya, benar sekali. Judul ada judul benar, wawancara. Terus apa tadi? Draft project. Ya. Sebenarnya ini ada lagi yang menjawab. Validasi, ya. Benar. Oh ya, semuanya benar ya. Benar. Jadi tadi urutannya ada yang pertama ada apa? Menentukan pertemuan. Menentukan pertemuan ya. Jadi kita ada pertemuan, kemudian yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada membuat draft, yang keempat ada validasi, yang kelima ada finalisasi dokumen ya. Yang keenam ada persetujuan. Oke. Ya, cukup bagus ini, teman-teman bisa menjawab apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk evaluasi ini saya sudah sediakan jawab dan jadi ini nanti pilihan ganda ya, nanti yang benar disilang. Kalau salah menjawab nanti dicoret 2 kali, disilang jawaban yang benar. Ini bagikan. Saya beri waktu 3 menit ya. Upload ya. Oke, sudah ya. Nanti dikumpulkan di proses dulu, kita koreksi setelah. Selanjutnya yaitu tugas tambahan. Carilah informasi mengenai materi lingkup jadwal waktu dan tanggal di Microsoft Word dan dikumpulkan ke email saya pada tanggal 20 Desember jam 23, terakhir jam 23.59. Baru ya. Ya Pak. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan quotes dari kiai saya. Yen siro sinau kudu pintar, yen siro sekolah kudu lulus, yen siro mergawe kudu batik. Kalau kamu belajar itu harus pintar, kalau kamu sekolah harus lulus, dan kalau kamu bekerja kamu harus untung atau batik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Nyalain dulu.